Monggo sarang-sarang dibuka. Al-Lail. Al-Lail niku setelah surat Ad-Duha. Kalau kita dari bawah dari An-Nas. Sampun? Sampun nggih, kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa nggih, saya baca nanti jenengan ngulang gitu nggih. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla huruf di akhir tajalla yaghsha itu nggak boleh terlalu panjang. Tajalla nggak boleh. 2 harakat mohon, ya cukup. Saya ulangi. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, di ayat 3 ini kita bisa membaca panjang unsa gitu bisa. Akan tapi dengan syarat kalau kita lanjut membaca ke ayat selanjutnya. Tapi kalau kita berhenti di unsa kita nggak boleh unsa, nggak boleh seperti itu. Walaupun ada kalau di itu lambang layar gitu nggih. Nah, sekarang ayat keempat. Inna sa'yakum lasyatta. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Masih ada yang sulit membedakan antara huruf fa dengan wa. Nah, di situ huruf fa, bukan huruf wa. Nah, tadi ada yang saya dengar ada yang huruf wa. Nah, saya ulangi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Huruf fa lagi, ada yang kedengaran wa tadi. Saya ulangi. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى Saya ulangi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. ولسوف يرضى Satu surat nomor 2 surat bisnya. Satu. Oke. Kita cek sekian. Astaghfirullahaladzim minkum katsiran aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu kajian MQ IKADI Karanganyar yang akan disampaikan Ustadz Abu Syada Robani. Waktu dan tempat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyuna habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang mulia ini kita meneguhkan diri kita sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang pandai bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Kata syukur berasal dari kata syakaro yang berarti menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Menampakkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan cara menyempurnakan kebersandaran diri kita kepada Allah, dengan cara menyempurnakan ketaatan diri kita kepada Allah atau pengabdian diri kita kepada Allah. Fa insyaallah dengan demikian maka kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka kenyataan hidup bagaimanapun yang hari ini Allah tetapkan dalam kehidupan kita, insya Allah semua dalam kondisi baik-baik saja. Kita akan menjadi orang yang teguh dalam prinsip. Kita akan tersenyum dalam menghadapi keadaan apapun. Kenapa? Karena menyadari bahwa kita sebagai makhluk itu yang dulunya enggak ada, kemudian Allah mengadakan kita, gitu kan? Maka ketika kita memahami bahwa Allah yang Maha Ada itu mengadakan kita, ya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti semua titah Sang Khalik, titahnya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait yang disucikan, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, juga kepada seluruh mukmin mukminat di seluruh penjuru negeri dan bumi yang sampai hari ini masih istiqomah di jalan Allah ini. Kita mohon kepada Allah semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah mengampuni segala dosa dan kemaksiatan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menghindarkan kita dari bala dan bencana. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah memudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kita, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Bahkan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah melimpah ruahkan rezeki lahir dan batin kepada kita sekalian. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sesuatu yang mudah-mudahan bisa sedikit merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kita akan mengkaji bersama-sama tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu menjadi kebutuhan azazi setiap kita. Bahwa kita melakukan apapun, kita berpikir apapun,
kita berkata-kata apapun, semuanya menginginkan arahnya melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu adalah manisnya kehidupan. Madunya kehidupan itu ketika kita bisa merasakan kebahagiaan. Namun seringkali setiap kita kadang memiliki perspektif atau cara pandang atau pemahaman yang berbeda-beda mengenai apa itu kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu sederhana, begini gitu ya, bla 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 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Namun hari ini kita akan coba mengkaji konsep kebahagiaan dalam perspektif yang berbeda. Kita akan mengkaji kebahagiaan dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Maka untuk mengawali membahas tentang kebahagiaan ini, maka kita awali dengan pertanyaan ini. Kita awali dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu ditanya misalnya, are you happy with your life no? Apakah panjenengan semua hari ini bahagia? Bapak Ibu hari ini bahagia atau tidak? Kehidupan Bapak Ibu hari ini bahagia atau tidak? Tapi kok suaranya nggak meyakinkan? Iya. Kalau Bapak Ibu merasakan kebahagiaan, pasti akan tercermin. Di antara cerminan yang paling nampak adalah keceriaan dan cahaya di wajah kita. Tapi buktinya, coba Bapak Ibu nanti pulang bercermin. Nanti jangan kaget melihat wajahnya Bapak Ibu. Nanti bercermin tiba-tiba, kaget dia. Itu wajah siapa? Padahal wajahnya dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika ditanya apakah Bapak Ibu hari ini bahagia, jawabannya gimana? Bahagia. Betul bahagia hari ini? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Setiap kata di majelis ini menjadi doa dan akan diamini oleh para malaikat yang hadir di majelis ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita ini aja lah, kita berprasangka baik aja lah, bahwa hari ini kita ini sebenarnya bahagia. Tanpa walaupun. Ya, tanpa syarat ya. Pokoknya bahagia, ya pokoknya bahagia, titik ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Pokok men bahagia. Selesai, udah. Pokoknya bahagia. Namun untuk lebih mencoba memahami, kemudian menjadikan diri kita menjadi orang yang bahagia, ayo kita merenung. Ayo kita boleh merenungnya seperti inilah. Nyari tempat, menyendiri. Mungkin kita mengadakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya self talk. Kita coba berbicara dengan diri kita sendiri, apakah aku ini bahagia atau tidak gitu ya. Ya, kalau tidak di sini, kalau Bapak Ibu berani tidak kalau merenungnya di tempatnya kayak gini? Oh enggak, ya sudah kalau gitu nyari sungai. Kalau nyari sungai di sini ada ya? Kalau enggak ya nyari gua lah. Datang aja ke gua ya. Kalau enggak nyender aja di tembok dekat rumah ya. Nyender gitu ya. Atau bahkan Bapak Ibu yang sudah punya putra ya, sudah punya putra dan putri, pernah nggak berpikir kira-kira anak-anak Bapak Ibu itu bahagia nggak punya orang tua panjenengan? Merenung itu, aku itu sebenarnya bahagia atau tidak gitu. Maka ketika kita merenung bahagia tidak, begini, kita bangun sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita mencoba membangun komunikasi dengan Allah. Kita menumpahkan segala isi hati kita, segala yang bergejolak dalam benak kita. Kita coba menumpahkan apa isi pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita bercengkrama dengan Allah. Maka saat itu insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena memang ketika kita bersendiri hanya bersama dengan Allah itu ada keindahan. Gitu ya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena memang hidup itu memang tidak selalunya indah. Betul Bapak Ibu? Adakah orang itu hidup itu bahagia terus? Tidak. Apakah ada orang itu hidupnya sedih terus? Ada? Enggak ada gitu ya. Adakah yang merasa hari ini saya itu kok enggak pernah bahagia? Ada Bapak Ibu? Tidak. Seharusnya tidak gitu ya. Karena Allah itu menciptakan diri kita dengan dinamikanya. Bahwa kita itu dalam proses kehidupan ini pasti ada pasang surutnya.
Kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, kadang menderita. Kadang ada kesulitan, ada kemudahan, kadang ada keluasan, kadang ada kesempitan. Setiap kita pasti melewati episode-episode ini. Namun mungkin kadarnya memang tidak selalu sama di antara kita. Maka kondisi apapun yang hari ini Allah tetapkan dalam kehidupan kita, mari kita menenangkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Jadi gitu. Kenapa? Tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa sungguhnya kita itu bukan pemilik dari kehidupan ini. Karena apa? Karena kehidupan itu yang dimiliki oleh Allah. Karena kita awalnya mati. Awalnya tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Kan itu. Maka kita itu digenggam oleh Allah gitu ya. Ya. Maka karena kita bukan pemilik dari kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, maka di dunia ini tidak ada manusia yang selalu berhasil memenuhi keinginannya. Tidak ada. Mungkin hari ini ada yang sebagian kita yang bahagia, merayakan kebahagiaan, kegembiraan karena berhasil. Tapi besok mungkin dia akan menangis. Mungkin dia akan menangis karena kepedihan kegagalannya. Hari ini mungkin dia akan beruntung, besok mungkin dia akan rugi. Hari ini mungkin dia dipuji, besoknya mungkin akan dicaci maki. Itulah gitu ya. Maka kalau dalam surah Al-Kahfi ayat 7 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah marhamna bil Quran. Inna, sesungguhnya ja'alna, Allah menjadikan ma apa-apa ya, apa-apa gitu ya. Jadi Allah menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini alal ardi zinah, hanya sebagai zinah. Zinah itu perhiasan. Untuk apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa yang terbaik amal kita. Bapak Ibu, apa sih pengertian perhiasan Bapak Ibu? Hiasan Bapak Ibu? Apa Pak? Perhiasan pengertiannya anak soleha. Ya. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu? Ya. Kalau secara umum kita pahami perhiasan sesuatu yang menarik dan menyenangkan kita. Betul Bapak Ibu? Contoh kita punya rumah baru. Senang nggak Bapak Ibu? Karena rumah itu perhiasan. Tapi paling seminggu, sebulan sudah biasa aja tuh. Nggak seperti ketika awal-awal kita masuk rumah baru kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita punya mobil atau punya kendaraan baru. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Tapi kalau seminggu, sebulan udah biasa aja tuh. Betul Bapak Ibu? Kita punya baju baru, seneng nggak? Seneng. Tapi udah seminggu, apa kira renggo-renggo apalagi itu? Itu. Renggo tahu Bapak Ibu ya? Iya, pokoknya nggak mau ganti. Hari ini pakai itu, sore dicuci, besok pagi kering, pakai itu lagi, gitu kan? Tapi kalau dia beberapa hari berikutnya kita biasa aja. Begitulah perhiasan. Ya. Untuk apa? Tadi untuk menguji kita. Maka sekali lagi, situasi apapun yang hari ini Allah tetapkan kepada kita, kita harus mampu menenangkan hati kita. Kita harus menenangkan hati kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus tenang? Kenapa? Karena ya yang namanya perjalanan hidup itu berubah. Episode selalu berganti. Perjalanan kita itu selalu berubah-ubah. Dari situasi yang satu berganti dengan situasi yang lain, berubah-ubah, kadang naik, kadang turun, kadang di depan, kadang di belakang, gitu Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi situasi apapun yang hari ini Allah berikan kepada kita, ada yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Itu hati kita yang tetap kepada kebenaran, hati kita yang tetap kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Ayo. Iya. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini kan ini orang lagi mikir. Kenapa? Karena ditanya. Kenapa ada keinginan tak tercapai? Kenapa hidup menderita terus? Kenapa banyak masalah yang terus mendera? Datang masalah yang satu, belum selesai masalah itu, datang masalah yang kedua. Belum selesai, datang lagi dan begitu seterusnya. Kira-kira apa masalahnya di mana, Bu? Karena kurang bersyukur kepada Allah ya. Dalam pembahasan ini karena ini loh Bapak Ibu sekalian. Kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Pokoknya aku. Yang lain masa bodoh. Pokoknya
Pokoknya aku. Nah, dalam ilmu jiwa, ya, dalam ilmu psikologi, ego itu menjadi sumber segala masalah. Ego itu menjadi sumber penderitaan, kepedihan, kegagalan, gitu ya. Gitu ya. Dan juga sumber dari kekecewaan. Kekecewaan itu ego. Dan ego inilah Bapak Ibu sekalian sebenarnya merupakan beban kehidupan. Kalau orang itu sudah punya ego, pasti akan yang muncul apa? Beban kepedihan dalam hidup ini. Mulailah beban kehidupan itu mulai dari keyakinan negatif. Kalau orang sudah punya keyakinan negatif, setelah itu pikirannya jadi negatif. Kalau sudah pikirannya negatif, perasaannya negatif. Kata-katanya pun negatif, tindakannya pun negatif. Dan inilah namanya pola hidup kesedihan. Beban kepedihannya ada di sini. Dia keyakinannya negatif, pikirannya negatif, perasaannya negatif, kata-katanya negatif, dan tindakannya juga negatif. Sudah. Maka hidupnya akan dipenuhi dengan kepedihan-kepedihan yang tak berujung, yang tidak berpungkasan. Begitu kepedihan itu. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita mungkin bisa memikirkan, kemudian mencatat kira-kira apa sih beban kepedihan panjenengan semua hari ini, gitu ya. Sehingga wajahnya kok tidak secerah dan tidak sebercahaya wajah saya, gitu. Kira-kira kenapa, gitu ya? Kenapa wajah Bapak Ibu kok kelihatan agak murung, gitu ya? Senyum yang kecut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nah, maka Bapak Ibu agar kita nanti bisa lepas dari semua kepedihan itu, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu harus mencatat. Coba Ibu pikirkan kira-kira apa sih beban kepedihan panjenengan semua? Beban kepedihan kita itu apa? Ya, jadi yang menjadi kepedihan kita selama ini apa? Ditulis Bapak Ibu. Karena kalau kita menulis namanya mengeluarkan. Dalam bahasa pengobatan namanya detoksifikasi, mengeluarkan apa? Mengeluarkan toksin. Mengeluarkan toksin itu sampah-sampah atau racun pikiran, racun hati kita, ya, yang mengendap selama ini dalam hati dan pikiran kita, yang akhirnya melahirkan kepedihan, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu kok agak bengong ketika kita bicara ini? Ya, apakah itu menunjukkan begitu banyaknya beban kepedihan Bapak Ibu sekalian? Kalau ditanya, Bapak Ibu punya beban kepedihan enggak? Punya. Alhamdulillah. Berarti kita manusia. Apakah ada orang yang tidak punya kepedihan hidup? Tidak ada. Hatta Bapak Ibu sekalian, hingga para nabi rasul aja punya kepedihan. Begitu stresnya Nabi Yunus, gitu ya, karena dakwah tidak diterima oleh umatnya, dia meninggalkannya loh, pergi menjauh dari umatnya. Sampai akhirnya Allah mengingatkannya dengan dia ditakdirkan naik perahu, dilemparkan ke lautan, dimakan ikan yang besar, kan itu. Baru Nabi Yunus menyadari dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu belum nabi-nabi yang lain. Ya. Kita mungkin mengingat betapa sedihnya Nabi Lut misalnya. Ya. Awalnya istrinya itu istri yang solehah. Istrinya baik dan soleha, cantik solehan, gitu ya. Tapi karena kemudian terbawa oleh nafsu untuk mendapatkan harta yang banyak, yang ditawarkan oleh orang-orang kafir pada saat itu, akhirnya dia rela untuk mengasih tahu tamu-tamunya suaminya Nabi Lut, kan gitu. Saat itulah kemudian Allah mengazab kaum itu, termasuk istrinya Nabi Lut. Dan begitu seterusnya. Maka hari ini bagaimana agar kita setelah beban kepedihan kita tulis Bapak Ibu, gitu ya. Begini, semakin Bapak Ibu sekalian itu bisa menuliskannya dalam rumus mungkin dalam konteks bagaimana terapi kejiwaan kita, maka kita akan semakin enteng karena semakin kita keluarkan. Semakin kita nggak bisa menata, semakin kita nggak bisa menuliskan, tandanya apa? Bukan tandanya nggak punya beban kepedihan, nggak. Tandanya apa? Begitu banyaknya beban kepedihan hidupnya, sehingga dia nggak bisa menanggung, apalagi menuliskannya. Apalagi seperti orang-orang yang sedang jatuh cinta, saya susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata atau tulisan, kan gitu. Begitu Bapak sekalian. Maka kita harus kalau sudah beban kepedihan bisa kita tuliskan, maka insya Allah kita akan kembali menata hati kita.
Kalau hati kita tertata, maka kemudian lahirlah kesadaran. Kemudian lahirlah bahwa kita itu boleh berekspresi sebebas-bebasnya untuk melakukan kebaikan, sehingga lahirlah cinta kita, cinta baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang mukmin dan kepada kehidupan ini. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, lahirlah yang disebut dengan keyakinan positif. Dari keyakinan positif ini akan melahirkan pikiran yang positif. Dari pikiran positif melahirkan perasaannya positif, kata-katanya positif dan perbuatannya positif, dan itu disebut dengan pola hidup sukacita. Ya. Nah, terus kira-kira bagaimana agar kita mempunyai keyakinan yang positif? Bagaimana mempunyai pikiran yang positif? Bagaimana punya perasaan yang positif, kata-kata yang positif, tindakan positif? Ini harus ada riyadhah. Kita harus berlatih, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Di sini saya rumuskan caranya adalah dengan 3B, Bapak Ibu. Apa 3B? Pertama, belajar. Seperti hari ini Bapak Ibu belajar bersama. Setelah belajar kita berlatih. Maka di sini nanti ada kiat-kiat Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan nanti berlatih. Ya. Maksudnya biar pertemuan hari ini ada maknanya dan bawa perubahan dalam kehidupan kita. Setelah hari ini kita paham, kemudian kita berlatih. Kemudian baru berubah. Dari sekian waktu kita itu belajar ilmu agama, belajar ilmu tentang life skill, tentang keterampilan hidup, belajar tentang bagaimana hidup kita lebih berkualitas. Itu semua tidak ada gunanya kalau kita nggak berlatih untuk menjadi manusia yang hebat, kemudian berubah. Kalau kita nggak begitu berarti tak ada gunanya. Maka insya Allah dengan belajar, berlatih, berubah, berarti kita berusaha untuk membentuk yang disebut dengan keyakinan positif. Kita membentuk apa? Keyakinan yang positif, Bapak sekalian. Ya. Keyakinan positif itu dalam hati yakin saya bahagia karena dibahagiakan oleh Allah. Yakin saya itu sejahtera karena disejahterakan oleh Allah. Yakin saya itu selamat karena diselamatkan oleh Allah. Yakin saya itu sehat karena sehat dan dikuatkan oleh Allah, dan begitu seterusnya. Nah, keyakinan ini harus tertanam di dalam pikiran kita. Tertanam dalam apa? Dalam pikiran kita, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, ayo kita berlatih ini, Bapak sekalian, ya. Bapak sekalian, misalnya nih, kita mencoba untuk memahami bagaimana tadi kan berlatih memiliki keyakinan yang positif, gitu Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai dari apa? Dari sini mulainya. Misalnya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan. Misalnya timnas Indonesia, ya, tim sepak bola Indonesia mengundang untuk latih tanding di Jakarta, yang diundang MU. Menurut bapak-bapak kalau latih tanding ini menang siapa? MU. Kenapa kok menang MU, Pak? MU sudah terlatih. Loh, bukannya timnas juga setiap hari berlatih? Kira-kira kenapa kok menang MU? Skillnya, apalagi pengalaman, mental. Kalau duitnya banyak, ya, oke. Dari si fisiknya, kakinya lebih panjang, gitu ya, dan seterusnya. Itu namanya faktanya gitu. Faktanya begitu, sehingga dari fakta ini melahirkan apa? Keyakinan. Dan itu disebut cara berpikir yang biasa. Biasa ini biasa yang dimaksud di sini banyak orang secara umum mikirnya gitu. Fakta melahirkan keyakinan. Nah, ayo kita rubah, kita berlatih punya keyakinan yang positif, dirubah dengan cara berpikir yang luar biasa. Bagaimana caranya? Kita harus punya keyakinan dulu. Nah, kemudian keyakinan itu kemudian kita faktakan. Jangan fakta melahirkan keyakinan, itu biasa. Tapi kita yakin dulu. Aku yakin menjadi orang yang hebat, misalnya. Aku yakin menjadi seorang bapak atau suami yang soleh, yakin gitu. Setelah itu kita faktakan. Misalnya ibu-ibu bilang, aku yakin menjadi ibu yang hebat buat didik anak-anak, gitu, yakin begitu. Setelah itu difaktakan. Maksud difaktakan itu diterjemahkan atau dipraktekkan dalam langkah-langkah yang baik. Jadi begitu. Jadi kita merubah ini dari yang hanya biasa-biasa aja, yaitu orang yang punya keyakinan yang ditarik dari fakta. Kita rubah, yakin dulu kemudian kita
kita faktakan. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini ya. Ya. Nah, terkait dengan kebahagiaan ini Bapak Ibu sekalian, kita berharap dengan keyakinan yang sudah positif ya, kemudian perasaan positif gitu ya, kemudian pikiran kita positif, kata-kata kita positif, tindakan kita positif, ya, yang hadir adalah ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Artinya kita siap menghadapi apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Karena aslinya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di hari-hari yang akan datang. Itu ketakutan orang mukmin itu begitu. Kan ada ulama yang menjelaskan bahwa seorang mukmin itu berada dalam dua ketakutan hidup, Bapak Ibu sekalian. Apa dua ketakutan hidup itu? Pertama, orang mukmin itu tidak tahu apa yang Allah putuskan kepadanya terhadap amal-amal yang sudah dia lakukan kemarin. Bapak Ibu tahu nggak ibadah Bapak Ibu itu diterima atau tidak? Tidak tahu. Kebaikan ibu kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Tahu nggak Bapak Ibu? Tidak, kan itu ketakutannya, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita. Kita itu suruh beramal banyak, ya, beramal banyak dan bersegera menuju kepada kebaikan. Beramal banyak dan bersegera menuju kepada apa? Kebaikan, gitu ya. Seperti apa? Seperti rintihannya Imam Hasan Al-Basri ketika dia duduk bersimpuh di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Beliau mengatakan, "Ya Rabb, hamba tahu bahwa rezekiku nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain sehingga hatiku menjadi tenang. Ya Rabb, hamba tahu bahwa amalku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain sehingga saya giat untuk beramal." Ya Rabb, hamba tahu bahwa Engkau maha melihatku. Maka aku sangat malu jika Engkau melihatku ketika aku sedang berbuat dosa dan kemaksiatan kepadamu. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita tarik dustur ilahinya. Sebenarnya apa sih kebahagiaan di dalam Quran? Nah, kita lihat. Kita semua sudah sangat paham tentang surat Hud, surat yang ke-11 ayat 108 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdzuz, gitu ya. Allahumma arhamna bil Quran. Adapun orang-orang yang berbahagia, gitu ya. Orang-orang yang berbahagia itu tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Kata su'aidu kemudian diturunkan menjadi kata sa'adah, gitu ya, yang berarti bahagia. Itu satu ini, gitu. Saya mendapat penjelasan dari guru saya, satu-satunya kalimat yang di situ ada kata su'aidah atau sa'adah itu satu ayat tadi, gitu ya. Di mana sa'adah itu berasal dari kata sa'adah yang artinya adalah bahagia, gitu ya, bahagia. Nah, sekarang kita coba biar kita itu bisa memahami dan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup kita, maka kita mulai memahami kembali apa itu bahagia. Kalau tadi bahagia itu kadang orang itu punya perspektif cara pandang yang berbeda-beda, mari kita harus tahu ilmunya biar kita tahu mendefinisikan kebahagiaan itu apa. Tentunya kalau nanti Quran dan Sunnah sudah mengatakan bahagia itu begini, gitu, kita nggak boleh berselisih, betul nggak Bapak Ibu? Ya, orang lain mengomong apa tentang bahagia itu begini gitu ya, tapi Quran itu begini menyampaikannya kepada kita. Berarti kita ngikutin Quran Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai dari ini. Apa sih bahagia itu? Gitu. Kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bahagia itu apa Bapak Ibu? Semua tercukupi. Iya. Berarti perspektifnya apa? Harta ya, Bapak ya. Ya Pak ya, harta. Kalau hartanya banyak, semua tercukupi dari bahagia. Nah, gitu ya. Betul, Pak. Betul gitu, Bu. Iya. Itu biasanya yang punya pemahaman begitu biasanya dia duitnya sedikit. Sehingga membayangkan nanti kalau duitnya banyak saya bahagia. Kalau nggak bisa tanyain sama bapaknya. Ada Bu, apa Bu bahagia itu?
Apa Bu? Sehat. Bahagia itu sehat. Kan itu ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang dimakan. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak ada yang dimakan. Bahagia nggak? Sehat tapi nggak ada yang dimakan, nggak punya harta. Oh iya. Oh, yang dimakan apa adanya. Yang ada di depan, yang keras, yang lembut dimakan. Oh ya, bagus sekali. Nggih. Jadi yang keras-keras dimakan juga ya Bu? Batu, kayu ya, besi ya. Oke, baik. Kalau soalnya yang ada di depan kita. Baik. Masya Allah ya. Pokoknya bahagia. Pokok men ya Bapak Ibu sekalian. Pokok men bahagia. Pokoknya harus bahagia. Bapak Ibu, menurut ini kita coba bahas dari beberapa penjelasan ya. Pertama kita mungkin dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala kesusahan ya. Dari sini Bapak Ibu, bahagia ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak ada hubungannya dengan salah satunya harta, tapi keadaan atau perasaan senang. Keadaan dan perasaan senang. Berarti kalau Bapak Ibu datang ke sini senang, berarti bahagia gitu. Gitu Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita coba membahas dari misalnya Imam Ghazali. Sekarang Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah kondisi spiritual. Kondisi spiritual itu berarti kondisi ketakwaan kita, tingkat keimanan kita kepada Allah, tingkat hubungan baik kita dengan Allah, tingkat kedekatan kita kepada Allah. Maka kebahagiaan itu saat kita berada dalam puncak ketakwaan, kata beliau. Kalau kita sudah sampai puncak ketakwaan, maka akan lahir kebahagiaan dalam diri kita. Gitu ya. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, akhirnya kebahagiaan itu hanya akan bisa teraih ya, karena puncak kebahagiaan itu adalah ketakwaan. Itu hanya bisa diraih kalau kita bermakrifat kepada Allah. Bermakrifat kepada Allah atau kita ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Apa sih bermakrifat kepada Allah? Gitu ya. Kalau tidak salah dalam kitab namanya Syajaratul Ma'arij ya, Syekh Izzuddin Abdul Salam. Beliau mendefinisikan bahwa ma'rifat itu adalah kita itu mengenal dan memahami Allah dengan kesempurnaan sifat rububiyahnya, dan mengenal diri kita dengan sifat-sifat ubudiyah. Itu ma'rifat. Mengenal Allah dengan kesempurnaan sifat-sifat rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Allah sebagai Rabb. Apa artinya Allah sebagai Rabb? Allah itu sebagai pencipta kita, pengatur kita, pemelihara kita. Jadi kita memahami Allah itu dengan kesempurnaan rububiyah ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengenali diri kita dengan sifat-sifat ubudiyah. Sifat-sifat bahwa diri kita harus mengabdi kepada Allah, bahwa kita harus beribadah kepada Allah, bahwa kita harus menyembah Allah, bahwa kita harus tergantung kepada Allah, kita harus bersandar kepada Allah. Kalau kita minta dan berharap hanya kepada Allah, itu ubudiyah, itu begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada beberapa penegasan tentang bagaimana kebahagiaan itu. Nah, sambil kita bareng-bareng belajar Bapak Ibu, sebenarnya aku sudah bahagia belum? Tadi kan pertanyaan awal begitu ya. Sudah bahagia atau belum, kan gitu. Nah, dengan pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, kita berharap kemudian kita bisa mendefinisikan diri kita. Kalau awalnya masih bingung, sebenarnya aku itu bahagia enggak sih, gitu ya. Nah, dengan pemahaman ini, dengan penjelasan ini, nanti ya harapannya kita semua akhirnya memahami, oh ternyata aku sudah atau belum bahagia. Oh aku sudah bahagia. Oh aku belum bahagia. Oh aku setengah bahagia gitu. Ada nggak setengah bahagia? Nggak ada ya Bu ya. Nggak ada setengah-setengah ya dalam Islam. Pokoknya kalau bahagia bahagia, kalau enggak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi ada yang bilang, oh aku sedang berproses Ustadz menuju bahagia. Ya, dalam proses, sehingga prosesnya begitu dalam. Nggak nyampe bahagia kalau terus dalam proses, kan itu. Bapak Ibu, dari sini ternyata bahagia itu kondisi jiwa yang positif, sehingga melahirkan energi positif yang berdampak pada kesehatan kita dan harmoni
Harmoni itu berarti keseimbangan dalam kehidupan kita, dan berarti kalau deharmoni itu keseimbangan dalam hidup kita, berarti hubungan diri kita dengan diri kita, hubungan diri kita dengan orang lain, hubungan kita dengan alam semesta ini, tentunya hubungan kita dengan Allah, kan itu. Begitu. Maka kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Misalnya harta, rumah, istri, jabatan, tidak bisa diukur dengan itu. Kenapa? Karena bahagia itu imateri. Ya, rasa imateri yang di situ merupakan kesentaraan badan, mental dan spiritual. Dan tiganya ini saling berketerkaitan, saling berkesinambungan. Badan, mental dan spiritual. Nah, kalau jiwa kita sudah jiwa yang positif, maka yang muncul apa? Yang muncul emosi positif, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin akan kita bahas sedikit apa itu emosi, gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika jiwa kita positif, maka akan ada aliran emosi positif, ya. Contoh rasa tenang, syahdu, optimis, sehingga bisa merasakan gejolak dan gelora positif menuju kondisi hidup kita, sehingga hidup kita berproses menuju kepada pencapaian atau apa-apa yang kita inginkan. Bahkan akhirnya dari sini kita bisa memahami bahwa sungguhnya kebahagiaan itu adalah proses yang memang harus dibangun dari hari ke hari dalam diri kita. Jadi kebahagiaan itu perjalanan, kebahagiaan itu proses, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita langsung misalnya hari ini saya hari ini bahagia, tidak. Tapi bahagia itu proses yang kita bangun dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu terus kita mengkondisikan bagaimana kita menjadi bahagia. Anita. Sehingga kebahagiaan itu akan tercermin dalam rasa yang bergetar dalam diri kita. Kita semakin sayang sama keluarga kita, semakin sayang kepada siapapun. Kita punya belas kasihan kepada siapapun. Lisan kita jaga, mata kita jaga dari hal-hal yang menyakitkan orang lain, dan begitu seterusnya. Itu kebahagiaan, gitu ya. Maka kemudian ada seorang dokter dari Jepang. Namanya adalah Dr. Shigeo Haruyama. Dokter ini adalah spesialis bedah saluran pencernaan. Bila mengadakan sebuah riset atau penelitian, kemudian penelitiannya dibukukan, Bapak Ibu sekalian, dibukukan dalam buku yang berjudul The Miracle of Endorphin, keajaiban hormon endorfin. Nah, sampai di buku itu kemudian dikasih subjudulnya sehat, mudah dan praktis dengan hormon kebahagiaan. Karena endorfin itu ternyata hormon kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bukunya itu, dalam penelitian itu, beliau itu kan seorang dokter, beliau itu menangani pasien. Nah, pasien yang punya penyakit yang sama, penyakitnya sama. Nah, kemudian beberapa pasien yang sama itu dibagi menjadi dua kelompok, Bapak Ibu. Kelompok pertama diobati dengan cara medis konvensional, diobati seperti di rumah sakit itu. Kelompok yang kedua ini dengan penyakit yang sama dengan kelompok yang pertama, tidak diobati dengan medis tadi, tapi diobatinya dengan apa? Dikondisikan, dilatih bagaimana tubuhnya atau pikir atau otaknya banyak memproduksi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Gitu ya. Akhirnya proses pun dilakukan, tahapan-tahapan dilakukan. Ternyata yang lebih cepat sehat, sembuh dari penyakitnya adalah kelompok yang tadi, kelompok yang kedua. Yaitu ketika kelompok ini dikondisikan agar dia dilatih untuk memproduksi hormon endorfin sebanyak-banyaknya di dalam tubuhnya, begitu ya. Bapak Ibu, endorfin itu sejenis morfin, Bapak Ibu. Jadi hormon dalam tubuh tapi jenis morfin. Bu, Pak, morfin itu apa? Kalau disuntikkan, dimasukkan ke tubuh manusia itu ngapain? Biasanya kalau di daerah perang, Bapak Ibu ya, daerah perang misalnya ada tentara tertembak atau luka, maka biasanya bagian rescue-nya, bagian medisnya menyuntikkan dulu, gitu. Biar kuat, tidak. Jadi morfin itu kalau disuntikkan membuat dia itu tenang,
mengurangi rasa sakit karena tadi pikirannya gitu kan. Jadi itu yang dipengaruhi serap di otaknya gitu ya. Sakitnya tetap sakit Bapak Ibu, tapi dia lebih tenang kan itu. Nah, ternyata diri kita itu menurut dokter ini kita nggak perlu disuntik morfin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itu telah menciptakan kita dan tubuh kita terutama di otak kita bisa memproduksi morfin namanya endorfin. Nah dari sinilah Bapak Ibu sekalian beliau menegaskan dalam bukunya bahwa tubuh kita itu ternyata bukan hanya tubuh biologis atau fisik. Tangan, kaki gitu ya. Mata ini namanya tubuh fisik atau tubuh biologis. Tapi ternyata tubuh kita itu ada disebut dengan kita itu ada tubuh kimiawi. Kita itu tidak hanya makhluk biologis tapi juga makhluk kimiawi Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan makhluk kimiawi? Pada kondisi-kondisi tertentu atas perintah otak tubuh kita bisa memproduksi zat-zat kimia gitu ya. Zat-zat kimia Bapak Ibu sekalian. Ya. Misalnya apa? Pada saat kita stres, pada saat kita ketakutan gitu ya, maka otak akan memberikan tubuh untuk memproduksi dan mengeluarkan hormon disebut dengan hormon adrenalin gitu. Gitu. Kalau saat kita lagi tadi khawatir, panik, stres gitu, maka otak memerintahkan tubuh memproduksi dan mengeluarkan hormon adrenalin. Kalau sudah hormon adrenalin keluar, apa yang terjadi? Diproduksi, ini akan memacu detak jantung. Ya, detak jantungnya kuat. Kemudian akan memperbesar pupil mata dan kemudian mengkontraksikan otot-otot gitu ya. Dan akan memasukkan atau kita menyebabkan diri kita mengeluarkan energi yang banyak gitu ya. Maka kalau orang stres, orang panik itu kondisinya begitu. Ya, matanya gitu ya. Kemudian dia setelah itu tiba-tiba lemes, kehabisan energi. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang kemudian oleh dokter Shigo Hariyama ini dikondisikan pada kelompok pasien yang kedua tadi, ya, dikondisikan agar pasien itu tidak memproduksi hormon hormon adrenalin, tapi bagaimana memproduksi hormon endorfin, Bapak Ibu sekalian. Hormon apa, Bapak Ibu? Endorfin. Apa itu hormon endorfin, Bapak Ibu sekalian? Ya, hormon endorfin ini disebut dengan hormon kebahagiaan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hormon endorfin itu disebut dengan hormon kebahagiaan. Jadi ketika kita lebih banyak memproduksi hormon endorfin di tubuh kita, maka ini berdasarkan penelitian bisa memperpanjang usia dan secara alami akan mengobati semua keluhan-keluhan di tubuh kita. Nanti ya. Maka Bapak-Ibu sekalian, ketika kita lebih banyak memproduksi tubuh kita lebih banyak memproduksi hormon beta endorfin tadi atau endorfin atau hormon kebahagiaan, maka tubuh kita semakin kuat dan kebahagiaan pun akan muncul. Karena apa? Karena tadi beta endorfin itu akan menyebabkan apa tadi, kita lebih tenang. Lebih tenang dalam menghadapi kenyataan hidup apapun. Dan yang paling sulit dan yang paling buat gagal itu kalau hidup penuh dengan kepanikan, dikit-dikit panik, dikit-dikit khawatir dan begitu seterusnya. Nah, beliau mengajarkan ada caranya sebenarnya bagaimana agar tubuh kita memproduksi hormon beta endorfin. Ada namanya senam, Bapak Ibu sekalian. Tapi senam namanya latihan autogenik gitu ya. Tapi mohon maaf hari ini belum bisa Ustaz sampaikan karena kita harus berlatih. Ya, kita berlatih ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya diajarkan di kelas motivasi di lembaganya Ustadz, yaitu pesantren motivasi Indonesia Hani Madani terkait dengan latihan ini. Tapi yang terpenting secara umum bagaimana biar kita itu bisa memproduksi hormon beta endorfin. Salah satunya adalah kita harus sering memikirkan hal-hal yang menyenangkan, membayangkan hal-hal yang membahagiakan. Kalau ya salah satunya kalau bentuk ekspresi diri kita kalau di wajah ya kita apa? Tersenyum. Itu pokoknya tersenyum. Tersenyum. Yuk Bapak Ibu kita tersenyum bersama-sama. Iya, nggak kelihatan Bapak Ibu. Karena ditutup masker ya, tersenyum Bapak Ibu. Jadi tersenyum itu kalau dalam bahasa agama kita sudah ada penjelasannya ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah kan gitu. Tapi dari sisi kesehatan ternyata senyum ini
bisa apa ya? Salah satunya memperlancar tonik pemberian darah dari wajah ke kepala, ke otak. Ya. Sehingga di sini ya maksudnya ini menjadi anti aging, menjadi apa? Orang itu kelihatan nggak cepat tuh tua gitu ya. Itu ada wajahnya cerah, bercahaya, ya minimal seperti iyalah gitu ya. Ibu yang ngomong ya, amin gitu ya. Makasih doanya kan itu kan. Jadi seperti itu, kebahagiaan Bapak sekalian ya. Nah ini ada senamnya di sini sebenarnya sudah saya ini. Cuma nanti tidak ini ya, tidak saatnya hari ini kita kita pelajari itu. Nah, terkait dengan hormon ini, maka kita harus hati-hati mengawasi pikiran-pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu? Ada penelitian bahwa dalam setiap hari itu kita itu mikirin lebih dari 60.000 pikiran Bapak Ibu. Setiap hari, apalagi kalau misalnya yang muda-muda atau setengah tua yang punya akun di sosial media, setiap hari buka Facebook, dia scroll, wah gitu, siap beranda yang lewat di di medianya dia baca, gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu berarti yang suka nonton TV, ya gitu ya. Ya Bu ya, Bu, Ibu suka nonton TV? Iya ya. Oh ya, Ikatan Cinta sudah berapa Bu? Sudah gitu ya. Jadi begitu. Jadi kita itu begitu banyak informasi yang kita dengar, informasi melalui yang kita lihat, informasi yang kita baca gitu. Begitu banyak informasi itu. Tetapi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka akan melahirkan justru bukan kebahagiaan yang kita rasakan, tapi justru kepedihan. Kenapa? Karena 80% pikiran-pikiran atau informasi yang kita terima itu 80% itu bersifat negatif. Kalau bahasa motivasinya bersifat criminal mind, sampah kriminal. Mohon maaf, sampah pikiran maksud saya. Jadi apa-apa yang hari ini kita terima itu banyak kan sampah informasi itu. Kalau sampah bikin apa tadi? Keyakinannya jadi negatif, pikirannya jadi iya. Kemudian perasaannya negatif, kata-katanya negatif, perbuatannya jadi negatif. Itu yang pertama. Yang berikutnya Bu, ternyata kebahagiaan itu juga dipengaruhi oleh emosi Bapak Ibu sekalian. Emosi ya Bapak Ibu sekalian. Emosi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu punya emosi tidak? Bapak Ibu itu kagungan emosi atau tidak? Punya? Nah sekarang Ustaz nanya, emosi itu apa sebenarnya? Marah. Emosi itu marah. Betul Bapak? Emosi itu marah. Kalau cinta emosi enggak Bu? Enggak. Oh ya, bagus. Berarti memang iya ya. Jadi secara umum orang memahami bahwa emosi itu marah. Sehingga orang kalau lagi marah bilangnya apa? Emosional banget kamu, gitu ya. Nah, padahal Bu dalam pengetahuan emosi itu kondisi mental dan ilmu kejiwaan seorang. Maka di dalamnya ada marah, itu emosi marah, betul sekali. Tapi cinta itu juga emosi, sedih itu emosi, senang itu emosi, benci itu emosi, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi makanya kebahagiaan itu oleh emosi kita. Berarti emosi itu akhirnya ada dua, ada emosi positif, ada emosi. Nah, berarti kalau orang itu mendapatkan kebahagiaan kira-kira disumbang oleh emosi yang mana? Positif atau negatif? Yang positif. Kita orangnya cintanya banyak. Bapak-bapak cintanya banyak apa sedikit? Banyak. Ibu-ibu? Banyak juga. Ya, itu dia. Bagus sekali. Kemudian yang misalnya kita kasih sayang, kita welas asih kalau orang Jawa. Ini juga harus banyak. Biar kita peduli kepada orang lain. Nah, sekarang ayo. Di sini Ustadz siapkan sebenarnya apa sih emosi gitu ya. Selama ini kan orang memahami emosi itu adanya di mana?
Bu, Pak, emosi itu ada di mana? Lek panjenengan rasakan. Masa emosi di pikiran? Selama ini orang memahami emosi di mana? Di hati gitu tak? Secara umum begitu. Jadi ngomongnya emosi itu di hati. Padahal yang benar emosi itu di pikiran. Iya, betul. Aslinya, nah ada penelitian terbaru. Nah sekarang kita pahami dulu apa sih sebenarnya emosi itu. Bapak-Ibu sekalian, jadi emosi itu adalah menggambarkan kondisi mental dan psikologi, fisiologi, mental dan fisiologis, mental dan fisik kita, fisiologis kita yang berhubungan dengan berbagai perasaan, pikiran dan perilaku, gitu ya. Sehingga emosi itu sebenarnya bersifat subjektif. Yang kedua adalah dalam hal ini emotion, ya, berasal dari kata emofoir yang artinya kegembiraan. Bahkan emofer yang artinya adalah bergerak berarti bergerak keluar. Jadi yang disebut emosi itu sebenarnya ekspresi diri kita kepada sesuatu di luar diri kita. Ada nggak orang emosi kepada manusia? Bisa? Ada nggak emosi kepada barang? Ada. Misalnya ada orang kerjanya di depan komputernya nggak jalan-jalan, komputernya diambil iya, atau diambil hammer. Wah gitu, emosi kepada barang. Bisa nggak emosi kepada alam? Bisa. Misalnya dia mau acara ternyata hujan terus, akhirnya dia apa? Akhirnya dia marah kepada hujan dan seterusnya. Itu dia. Ya. Nah dari sini Bapak-Ibu sekalian kita harus memahami bahwa ternyata emosi yang kemudian sebenarnya terekspresi di dalam fisik kita ini, Bapak-Ibu sekalian, itu bukan bersumber dari perasaan. Jadi ada penelitian bahwa ternyata ya, tempat sumber emosi itu bukan di perasaan kita, tapi ternyata dalam sistem syaraf pusat, yaitu otak. Itu sumber emosi. Sumber emosi kita. Kita itu jatuh cinta atau benci itu adanya di otak kita. Kita itu misalnya sayang atau tidak sayang adanya di sini. Kita itu sedih atau senang adanya di sini sumbernya. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana proses itu bisa terjadi? Di sini dijelaskan bahwa ketika sebuah stimulus itu rangsangan. Ketika rangsangan itu diterima, dirasakan oleh indera kita ya mata, ya, kemudian telinga gitu ya, kemudian misalnya penciuman kita, bau misalnya gitu ya. Ketika stimulus atau rangsangan diterima oleh indera kita, maka akan ada sinyal atau impuls. Sinyalnya itu dikirim melalui syaraf-syaraf menuju ke pusat otak kita. Lalu sebagian impuls, sebagian tadi sinyalnya tadi, pesan tadi akan dikirim ke korteks ya, salah satu dari organ yang ada di otak kita. Kemudian baru stimulus itu disadari dan emosi dirasakan, sebagian lainnya kemudian akan dikirim ke otot tubuh kita, sehingga kadang kalau kita marah ada anggota tubuh kita yang terasa sakit. Kalau kita sedih ada anggota tubuh kita yang terasa sakit. Kalau kita kecewa ada sensasi yang kita rasakan di fisik tubuh kita, gitu ya. Terus bagaimana ini agar emosi itu bisa kita kan tidak bisa Bapak-Ibu sekalian untuk menghilangkan emosi. Aku tidak ingin menjadi manusia yang memiliki emosi. Tidak bisa Bapak-Ibu, ya. Karena emosi itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Terus bagaimana biar emosi itu melahirkan kebahagiaan? Ini caranya Bapak-Ibu, ya. Kita harus memiliki yang disebut dengan manajemen respon, Bapak-Ibu. Apa Bapak-Ibu? Manajemen respon. Ya. Jadi kehadiran emosi dalam diri kita itu memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi kualitas hidup kita. Maka kemudian ketika kita itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi emosi-emosi yang muncul dengan baik, maka emosi itu akan justru menghantarkan kita kepada pencapaian hidup kita. Justru emosi itu melahirkan agar kita segera berhasil atau sukses dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Maka sekali lagi kunci dari kesuksesan hidup, kunci dari kebahagiaan terkait dengan emosi itu adalah ketika kita punya kemampuan untuk mengatur respon kita terhadap emosi-emosi yang hadir. Ya, kita punya kemampuan merespon emosi yang muncul dengan baik, kemudian mengembangkan kreativitas emosi dengan baik pula, gitu ya. Maka kalau anak-anak kita misalnya masih kecil gitu ya, maka dalam konsep
tarbiyatul aulad itu, dalam konsep pendidikan anak itu tidak ada anak yang nakal kan itu. Yang ada adalah orang tua yang kurang sabar begitu. Berarti bahasanya di sini adalah emosi. Bagaimana? Berarti harus ada manajemen respon kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, kira-kira Bapak Ibu ini punya sampah emosi atau tidak? Bapak Ibu jawabnya gimana? Jenengan itu punya enggak sampah emosi? Berarti sampah emosi itu yang dimaksud adalah rasa dendam, dengki, rasa sakit hati yang sudah bertahun-tahun berada di hati dan pikiran dan dibawa kemana-mana. Gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada emosi yang terpendam enggak? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ada? Oh, baik. Mohon maaf, Ustadz tadi hanya menegaskan saja ya, hanya menegaskan saja. Kita itu hidupnya pengennya berkualitas kan? Biar bahagia kan? Yang nanya emosi itu kan sesuatu yang tiap hari, setiap saat, setiap waktu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Ustadz ngomong gini itu penuh emosi. Salahnya emosinya apa? Semangat, kan gitu kan? Panjenengan misalnya mendengarkan kemudian coba memahami dengan baik, duduk tidak ngantuk, itu emosi. Ada yang ngantuk soalnya. Itu. Karena Ustadz itu kalau pagi suaranya begitu merdu ya, sehingga meninabubukkan. Baik. Bagaimana cara mengetahui apakah kita punya emosi terpendam atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Maka di sini Ustadz sajikan ada 9 pertanyaan yang harus jenengan jawab. Ya, 9 pertanyaan. Ya. 9 pertanyaan ya. Mohon maaf, Ustadz lihat jam dulu. Jam 9 ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya agar apa? Agar kita tahu apakah kita memiliki emosi yang terpendam atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Ini lihat. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini dia. Ada 9 pertanyaan. Ini. Dari 9 pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ketika ditanya ini kemudian menjawabnya iya, semakin banyak menjawab kata iya, berarti emosi terpendamnya semakin banyak. Semakin sedikit menjawab dengan iya atau tidak gitu ya, berarti emosinya bagus. Dari yang pertama, apakah Bapak Ibu sering merasa sulit tidur atau istirahat? Iya. Apakah badan Bapak Ibu sering cepat capek kalau aktivitas? Iya. Ya, berarti emosi terpendamnya banyak. Apakah Bapak Ibu merasa selalu menemui masalah yang itu saja? Iya, emosinya banyak. Masya Allah, ini Ustadz senang banget panen iya hari ini. Apakah Bapak Ibu mudah merasa stres dan panik terhadap masalah? Iya. Apakah Bapak Ibu merasa sangat susah untuk bersabar? Iya. Apakah Bapak Ibu cepat marah karena orang di sekitar kita tidak kompeten dan bahkan mungkin melihat orang lain kok kayak gini gitu, kemudian Ibu cepat marah? Iya. Iya. Ibu bilang iya. Iya. Apakah Ibu sering tidak nyaman Bapak Ibu sering tidak nyaman di tempat keramaian? Berarti Bapak itu senengnya menyendiri di pojok gitu ya, senengnya gitu ya. Kalau tempat keramaian nggak seneng, berarti itu kaitan dengan emosi terpendam. Apakah Ibu sering merasa susah berkomunikasi atau menyampaikan pendapat kepada orang tertentu? Biasanya ada ini, misalnya seorang ngomong sama siapapun itu bisa. Ada satu orang saya nggak mau ngomong sama dia, begitu. Berarti tandanya emosi terpendamnya masih banyak. Gitu. Pokoknya sama yang lain saya biasa saja, tapi yang satu itu sorry ya, gitu ya. Aku nggak mau ngobrol, aku nggak mau nemuin gitu ya. Aku kalau punya makanan nggak mau berbagi sama dia. Wah gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Wah, Masya Allah. Terakhir, sering merasa buntu dan mandek untuk keluar dari masalah. Jadi itu kalau ada masalah itu merasa jalan keluarnya kok nggak ada ya. Mau ke kanan buntu, ke kiri buntu, ke depan nggak ada jalan, ke belakang juga ada tembok. Jadinya tidak ada jalan keluar. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan pendekatan emosi dan emosi jiwa, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan tingkat sejauh mana seberapa banyak emosi yang terbelah dalam diri kita.
Maka semakin jawabannya semakin banyak iyanya, berarti semakin banyak sampah emosinya. Kalau semakin jawabannya tidak, nah, berarti luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi kenyataannya hari ini kita saksikan terlalu banyak kata ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah, iya bagus sekali ya. Ya kalau nggak jujur ya gimana ya, di majelis soalnya, di majelis Quran ya. Nah, nanti disentil sama malaikat ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita ke ini. Tetapi kalau kita sudah tahu, kan ini kan bahasa, kalau di medis, kalau di pengobatan namanya diagnosa, pemeriksaan. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata emosinya terpendam banyak, oh ternyata emosi terpendamnya sedikit kan gitu ya. Terus bagaimana nih caranya untuk mengatasi itu gitu ya. Untuk mengatasi itu maka suatu hari nanti kan itu ya. Berarti kalau bicara suatu hari nanti berarti apa? Kita masih punya harapan, harus punya harapan. Nah, kira-kira mau dijelaskan sekarang po? Waktunya sudah habis. Suatu hari nanti. Ya, baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini Ustaz siapkan bagaimana jalan menuju kebahagiaan ya. Thariqatul sa'adah, jalan-jalan menuju kepada kebahagiaan. Tapi kita bahas suatu hari nanti. Ya. Baik, wallahu taala alam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk mampu meningkatkan kualitas hidup kita, merubah hidup kita menjadi lebih hebat, lebih baik dan tentunya lebih indah dan menyenangkan sehingga tumbuh, lahir dan terwujud kebahagiaan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Setelah akhiri wa'afu minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Syadda Robani. Mudah-mudahan ada manfaat yang. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.